Suara ulangnya di antara 0103, kita sweet aja ya siapa yang menang. Rapli. Kau menuntut ke MK, kau demo berjilid-jilid, menuntut demokrasi ditegakkan. Tapi omonganmu ini, cakapmu ini, menunjukkan kau nggak berisi. Kok baru Ya. tahu, Bang? Tapi beraninya kau bilang kau pakar. Berani kau berdiri sebagai penasihat hukum. Nanti kalau pemungutan suara ulang antara 01 dan 03, kita sweet saja siapa yang menang. Atur saja, atur. Atur. Yang penting kalian senang. Bayangin nanti kalau misalnya ada yang bertanya, "Bro, capresmu ngomong-ngomong kemarin menang ya? Menang jalur apa?" "Iya bro, alhamdulillah capres yang gue dukung menang. Ya menang jalur sweet." Hei, Abah Anis. Semenjak sampean nyaloni presiden akeh wong error ngerti ora? Obat abit tenan aku ngrasane. Dicek pilpres ora kaya ngene iki lho. Mbah sasuke sampean arep macung presiden iki lho. Rakyat Indonesia akeh sing error ngerti ora? Kan dibacot. Ngono iki mayoritas nyanu bacot-bacot wong tuwek-tuwek, kaplak-kaplak ngono kuwi. Wong karek modiare bodo demo, bodo gacor. Oleh apa? Oleh iki lho heran aku iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik lagi dari seputaran MK. Tapi bukan dari sidangnya, melainkan dari salah satu pengacara paslon 01 yang memang sering bikin ulah ya, begitulah katanya para netizen ya. Bukan saya sebetulnya yang ngomong, walaupun saya sebetulnya setuju dengan pendapat itu. Bikin statement-statement aneh ya kan, dan terkesan terbalik isi statementnya itu. Siapa lagi kalau bukan RH. Iya, tahu kan RH? Tentu kalian sudah paham ya. Kali ini banyak sekali netizen yang mengomentari statementnya yang lagi-lagi sangat aneh dan sulit dinalar, yakni tentang putusan MK jika mengabulkan permohonan 01 dan 03 ya. Ini jika mengabulkan ya kan. Maka biarlah nanti paslon 01 dan 03 sweet saja dalam menentukan pemenangnya. Macam mana? Presiden loh ini pemilihan presiden gitu loh, masa harus sweet gitu, sweet saja kayak main judi aja ya kan. Oke lah ya, mungkin dia sedang bercanda begitu, tetapi dia tidak seharusnya bercanda di waktu dan tempat yang tidak tepat ya kan. Atau mungkin dugaan saya selama ini bahwa dia sebetulnya bukanlah pakar hukum, itu memang betul adanya ya. Mungkin pakar tata busana atau tata boga. Karena selama ini kan ia mengklaim bahwa dirinya adalah ahli hukum tata negara. Jangan-jangan tata busana, jangan-jangan tata boga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar-komentar netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Suara ulangnya di antara 0103, kita sweet aja ya siapa yang menang. Rapli. Kau menuntut ke MK, kau demo berjilid-jilid, menuntut demokrasi ditegakkan. Tapi omonganmu ini, cakapmu ini, menunjukkan kau nggak berisi. Kok baru tahu, Bang? Tapi beraninya kau bilang kau pakar. Berani kau berdiri sebagai penasihat hukum untuk 01. Bagaimana mungkin bisa pemilihan presiden dengan cara sweet? Terlepas itu dari kau bercanda. Bercanda itu tentu kau pikirkan. Setelah kau pikirkan baru kau ucapkan.
Setelah otakmu bekerja, hatimu bekerja, baru keluar ucapanmu. Konsistenlah. Kalau mendukung demokrasi berjalan dengan baik, jurdil, transparan, harusnya ucapan ini tidak keluar. Betul. Terlepas kau dari bercanda, tapi otakmu kau pakai atau enggak? Nih, semoga kau dengar nih. Ya, bagaimana bisa memilih seorang pemimpin negara sebesar Indonesia dengan cara sweet? Hah? Demokrasi mana yang kau tuntut sebenarnya? Pakai otak lah, Rapli. Pakai otak. Terserahlah. Mau pemilu ulang, pemungutan suara ulang, terserah. Mau 01 yang presiden, 03 yang presiden. Tapi kalau kau menyebutkan dengan cara sweet untuk menentukan siapa yang menjadi presiden, gak pakai otak kau itu. Pakai otakku. Katanya kau pendukung Abah yang cerdas. Abah itu cerdas. Pendukung-pendukung Abah cerdas-cerdas. Cerdasmu di mana? Gak ada otaknya. Masa memilih presiden pakai sweet? Ada-ada aja. Iya, teman-teman, ini komentar teman kita ya yang berasal dari Medan, tetapi kemungkinan besar kampung halamannya berasal dari Samosir, begitu ya. Mengomentari, dia juga seorang pakar hukum sebetulnya. Terlihat dari bahasa yang dia gunakan, bahasa-bahasa hukum, istilah-istilah hukum yang dia gunakan dalam berkomunikasi, dan dia mengomentari pakar hukum tata negara. Wais, RH. Gimana ya mau saya komentar ya? Saya bacakan aja lah ya, caption di badan videonya. Tak dipakai otaknya, bagaimana bisa menentukan presiden sebesar Indonesia dengan cara sweet? Undang-undang pemilu jelas bagaimana cara menentukan presiden. Bilangnya pintar, bilangnya cerdas, macam gini cerdas. Lanjut. Refli Harun, kalau nanti putusan MK pemilihan suara ulang hanya 01 dan 03, sweet aja. Nanti kalau pemungutan suara ulang antara 01 dan 03, kita sweet saja siapa yang menang. Atur saja, atur. Atur. Yang penting kalian senang. Bayangin nanti kalau misalnya ada yang bertanya, "Bro, capresmu ngomong-ngomong kemarin menang ya? Menang jalur apa?" "Iya bro, alhamdulillah capres yang gue dukung menang." "Ya menang jalur sweet." Ya sekalian aja kalau begitu pemilu-pemilu selanjutnya digelar dengan sistem sweet. Jadi namanya bukan pemilihan presiden, bukan. Sweet Presiden. Sweet Presiden 2029 dan seterusnya. Dan rubah aja, bukan pemilu, tapi sweet lu. Kita panggilkan Anies Baswedan, presiden terpilih hasil sweet. Abah terpilih sebagai presiden hasil sweet count. Ya, padahal ya beberapa waktu yang lalu Prof. Jimny Asidiki itu dalam sebuah wawancara, kalau nggak salah di Kompas TV ya, itu kan mengatakan bahwa di dunia ini ya, negara yang paling lengkap institusi yang berhubungan dengan pemilu, menangani pemilu itu Indonesia ya. Ada KPU, ada MK, apalagi tuh, ada Bawaslu, ada Panwaslu, macam-macam. Masa diganti dengan sweet? Astagfirullah, RH. Lanjut. 4 inilah yang menurut saya akan menentukan apakah. Halo, Refli Harun, pakar hukum tata negara yang sekarang sudah tidak punya lagi keilmuan hukum tentang itu. Masa kalau putusan diulang yang ikut 01, 03, gimana sih maksudnya? Saya nggak paham tuh. Adakah ilmu hukum begitu tuh kira-kira? Ya.
Anda tuh saya ingatkan, saya luruskan pikiran Anda yang belok-belok itu karena dendam, kebencian, karena Anda dipecat dari komisaris. Gitu loh. Kembalilah ke jalan yang lurus supaya pikiran kamu, nalar kamu, hukum itu jalan. Jangan karena kebencian sama Pak Jokowi sehingga nalar hukumnya nggak jalan. Nanti setelah ini seandainya MK memutuskan Pak Prabowo sah menjadi presiden, kamu akan jadi sampah, ilmumu nggak berguna dan nggak ada yang make sudah. Tuh loh. Iya betul ya. Nanti ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah dilantik, orang-orang seperti ini sudah tidak memiliki panggung lagi. Kelihatannya seperti itu. Dan netizen barusan mengingatkan bahwa kebencianmu RH terhadap pemerintahan, terhadap Jokowi ini karena 2 kali dipecat sebagai komisaris gitu kan. Kembalilah ke jalan yang benar agar pikiranmu tidak belak-belok. Ini saya mengulang statement netizen barusan ya, komentar netizen barusan teman-teman, dan sebetulnya saya setuju dengan pendapatnya. Oke, lanjut. Ini beda tema. Ini sudah berhubungan dengan Bang Egy Sujana. Oke, lanjut. Peluang hukum yang dimaksud dengan banding. Nah, Kasih yang putusan sela bisa dibanding. Artinya masih ada perlawanan. Bisa. Jadi ingatkanlah, hakim, Anda merasa di atas angin karena memang Anda udah masuk angin. Kalau putusannya mengalahkan kita, itu udah sangat jelas, bukan indikasi. Nah, karena Anda sudah merasa di atas angin, berarti di atas segalanya yang bisa Anda kalahkan. Ini sekarang. Waktu itu kan berjalan terus. Nanti saat banding, bahkan Anda sudah meninggal sekalipun, Anda punya catatan sejarah buruk terhadap bangsa Indonesia, menjadi hakim durjana, hakim yang kurang ajar, hakim yang tidak betul-betul menjalankan keadilan. Oleh karena itu, banding akan kita lakukan. Yang kedua, dalam konteks tanggal 25 kita hadir ke sidang PN walaupun online Jakarta Pusat untuk kita menyatakan tadi nota protesnya juga, sekaligus kita datangi ketua PN. Ketua PN jangan kok kabur nanti ya, tanggal 25. Karena kita beberapa kali datangnya kabur terus kan. Beralasan terus. Nah, Mahkamah Agung sudah dengar ini, Mahkamah Agung. Ya, Anda kan pimpinan dari semuanya itu. PN. Ya teman-teman, ini ternyata videonya tidak berhubungan dengan sidang MK ya. Saya pikir tadi ini membahas tentang hakim-hakim, kemudian putusan banding ya kan, putusan sela. Saya pikir berhubungan Egy ini sedang membahas tentang permohonan sengketa pemilu yang saat ini sedang bergulir di MK. Saya pikir seperti itu. Ternyata ini adalah tema lain. Ini urusannya Egy dengan PN ya, Pengadilan Negeri Jakarta tadi kayaknya. Oke, lanjut. Yang dimaksud dengan banding. Bang, kau cakap apa kumur-kumur? Kau minta MK kalau tidak memutuskan sesuai dengan keinginan kau, keinginan kalian, MK masuk angin. Bukan Bu, bukan tentang MK ini Bu. Padahal kalian semua tuh yang udah tua-tua tuh yang masuk angin. Kalau udah kalah aja bang, terima kenyataan. Gak usah sibuk nak banding lah. Kalah banding. Kiamat pun gak selesai. Jadi laki-laki tuh bang, jadi laki-laki tuh gentle bang. Nah, mantap. Kalau kalah mengaku kalah. Ini enggak kalah sibuk nak banding lagi. Udah tahu berarti kalian kalah kan? Makanya kayak gitu. Nah, capek-capek lagi udah tua-tua sampai muap-muap. Udah apalagi pulang lah. MK bang masuk angin pun dia ya, kau bilang dia masuk angin, lebih paten MK tuh lagi daripada kau bang. Kau apa yang kau buat untuk negara ini tak jelas, si demo ya, tiap 5 tahun muka engkau yang muncul, tiap 5 tahun muka kau yang muncul. Pulang aja lah bang, udah tak pantas lagi berteriak-teriak sok paten. Sok paten. Nah tuh kawan aku tuh
nanya di mana bang beli kacamata bang tuh, katanya keren kali ya bang beli kacamata bang tuh. Coba bang bisikan dulu harganya sama di mana bang beli. Tuh kawan aku mau tuh, ya kan mak? Dan salam kawanku bang, katanya ganteng kali kau pakai kacamata itu bang. Ya kalau aku nggak usah bang, aku ada kacamata sendiri. Nah, mana gantengan kita bang? Aku ganteng, aku cantik bang, ya. Dan terbalik pula nanti bang. Ayo bang ya, kau bisikkan dulu bang. Jadi beli kawan aku kacamata kau itu dulu. Ya pulang bang. Udah maghrib. Ya, teman-teman, ternyata Ibu barusan juga sama seperti saya ya, menganggap bahwa statement Egy Sujana ini berhubungan dengan MK, padahal bukan ya. Ini kasus lain dan saya tidak mengerti ini kasus apa dan saya tidak tidak perlu mencari-carinya karena saya sebetulnya sedang ingin membuat konten atau video-video tentang MK. Ternyata muncul ini. Saya pikir Bang Egy ini mengomentarin MK, ternyata enggak ya. Oke, mohon maaf ya. Lanjut. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah. Wong iki lek duwe andeng-andeng nang isor lambe. Ra kaya manuk menco. Pinter ngoceh tenan. Kelo. Pendukungmu bodo kowar-kowar, bodo demo kelo. Ke urusana. Urusana piye ampre Indonesia ra berpecah belah ngono kuwi. Iki jane paham apa ora? Dong pora. Pendukungmu iki lho jan bacot kabeh, bodo ra gelem legowo. Pilpres dari Pak Soeharto sampai Pak Jokowi sing paling gacor ya gara-gara awakmu macung dadi presiden iki lho. Jan. Kok iso arep mempecah belahkan negara Indonesia? Wis rasa kakean gacor. Urusana pendukungmu kae lho. Kaya ngono kaya ngono jare mau sing ndukung awakmu ki jare kok mlebu swarga ndi ngono lho. Wis ora usah gacor ae, urusana pendukungmu kae lho aja bodho demo. Legowo. Wong ki sing legowo. Nanti ora. Masa sampean dadi presiden lho belum tentu iso kaya Pak Jokowi. Iso bangun ngene. Lah wong iki gawe patung bambu melangkrak lho. Jan. Hei. Abah Anis. Semenjak sampean nyaloni presiden akeh wong error ngerti ora. Tobat abi tenan aku ngrasani. Dicek pilpres ora kaya ngene iki lho. Mbah sajuke sampean arep macung presiden iki lho. Rakyat Indonesia akeh sing error ngerti ora. Kan si bacot. Ngono iki mayoritas nyanu bacot-bacot wong tuwek-tuwek, kaplak-kaplak ngono kuwi. Wong karek modiare bodo demo, bodo gacor. Oleh apa? Oleh iki lho heran aku iki. Iya, teman-teman ya. Yang terakhir tadi statementnya bahwa para pendukung Abah ini yang demo itu golongan tua-tua. Ya memang iya ya. Jarang sekali saya melihat pendukung Abah yang demo ini adalah kalangan muda. Kebanyakan adalah orang-orang tua dan ya bisa dikatakanlah gila agama seperti itu. Aduh, netizen barusan memberikan nasihat ya, memberikan pendapatnya terkait Abah. Itu urusin itu para pendukungmu yang demo terus ya kan. Ya intinya seperti itulah. Memang pemilu tahun ini memang luar biasa ya. Sejak zaman Soeharto sampai saat ini ya baru pemilu kali ini yang kocak abis. Ya teman-teman, ini ada pendapat seorang ulama. Kenapa saya sebut ulama? Ya karena dia bersongkok dan dia berpakaian seperti ulama. Jadi saya menganggapnya ulama begitu ya. Tapi kayaknya pro 01 deh. Tapi nggak apa-apa lah, kita dengerin aja. Ini dia. Kita doakan juga nih hakim konstitusi yang jumlahnya ada kita doakan mudah-mudahan diberikan keberanian, diberikan syaja'ah. Ya, diberikan keikhlasan, kesungguhan. Dia hanya takut kepada Allah. Takut kalau seandainya salah keputusan, itu akan menghancurkan bangsa kita di masa depan. Akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akan dibiasakan menghalalkan segala macam cara. Ini, karena itu saya luar biasa ya, menghormati, merespon ya teman-teman kita, saudara-saudara kita para mujahid yang datang ke Jakarta Jumatan kemarin di sana. Ya, pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang punya karakter, punya akhlak,
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul-Mu ya Allah, taat kepada ajaran agamamu. Ya Allah, berikan kekuatan, keberanian, kesabaran, keikhlasan, kesungguhan kepada para hakim konstitusi. Ya, teman-teman, kurang lebih demikian doanya sudah kita dengar bareng-bareng, kita aminkan saja. Jadi mudah-mudahan nanti apapun yang diputuskan oleh Hakim MK, 8 Hakim MK ya itu berarti sesuai dengan doa ulama barusan ya. Mudah-mudahan diberikan pemimpin yang baik, intinya bahkan begitu. Jadi keputusan MK itulah pemimpin yang baik. Jadi jika menolak permohonan 01 dan 03, itulah yang terbaik, kan begitu. Oke lah, lanjut. Jelas kalahnya, tapi tidak terima, menuduh curang, minta menang, melakukan demonstrasi berjilid-jilid. Ini kira-kira zalim nggak? Zalim, menurut saya. Justru itulah yang sangat zalim, karena merasa diri paling benar, padahal salah. Kalau orang yang kalah minta menang itu salah, berarti zalim. Gitu kok ngakunya orang beragama, menuntut kezaliman dan sebagainya, padahal dirinya sendiri yang zalim karena kalah minta menang. Nggak terima kalau kalah, itu zalim namanya. Ya, saya setuju dengan pendapat netizen barusan ya teman-teman, bahwa orang yang kalah tidak mengakui kekalahan, justru menganggap dirinya menang, itu bagian dari zalim juga, ya kan? Jadi percuma jika selama ini ibaratnya kita gitu ya koar-koar agar memerangi pemerintahan yang zalim, ya kan? Sementara kita tidak sadar sebetulnya yang zalim itu adalah diri kita sendiri. Tapi kita menuduh orang lain melakukan perbuatan zalim, ya kan? Padahal sebetulnya yang zalim adalah diri kita sendiri ya. Seperti itulah yang sering terjadi di muka bumi ini ya. Maling teriak maling, orang zalim meneriakin orang lain zalim, padahal dirinya lah yang zalim. Oke, lanjut. Ini agak panjang, ini adalah VT-nya anak Abah yang bernama Iva Villa dan kemudian di stitch oleh Bang Tio ya. Kurang lebih 8 menit, silakan minum kopi dulu teman-teman. Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Ini dia. menginginkan perubahan. Karena kami sudah lelah dengan pemerintahan yang sudah ada. Intinya siapapun yang Anda dukung pasti kalah. Cara jujur di negeri Indonesia tercinta ini. Saya tidak menyebutnya Konoha, saya sebut Indonesia. Karena ini adalah negara demokrasi. Rakyat boleh bicara apapun tentang perasaannya. Terus terang, mendengar pengumuman itu nggak ada perasaan apa-apa. Karena kami sudah tahu, pasti kami akan dikalahkan.
Kami akan terima semua ini sebagai takdir dari Allah. Dan Nah. Pak Anies juga mengatakan akan lanjut melalui MK. Ya, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Katanya Tapi takdir kami tahu dari Allah. yang kami lawan siapa. Ya sudahlah, doa tetap kami panjatkan. Tidak pernah mundur untuk berjuang bersama Pak Anies Baswedan. Dan alhamdulillah Pak Anies dengan yakin mengatakan tetap pada koalisi perubahan. Tidak akan membaur pada penguasa sekarang. Mudah-mudahan Yang nawarin Pak siapa, Anies Bu? konsisten, tidak seperti yang sudah-sudah. Kami relawan pernah sangat dikecewakan. Apapun itu, wahai Allah, Ya. kami mohon kepadamu, jaga negeri ini dari pemimpin yang zalim. Kami rakyat Indonesia Astagfirullah. menerima apapun keputusanmu dengan ikhlas. Tapi kami mohon kepadamu, lindungi rakyat Indonesia dari pemimpin yang zalim. Untuk Abah dan Gus Imin, kalian orang-orang hebat, putra terbaik bangsa. Kami tahu dan tidak pernah sedikit pun kami berkurang rasa bangga kami kepada kalian berdua. Semoga takdir Allah selanjutnya menjadi takdir terbaik buat kita semua. Amin. Tukiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman TikTok aku, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Myanmar. Oke teman-temanku, semoga Pulau Myanmar. kita semua, keluarga saya, keluarga teman-teman TikTokku dimanapun kalian berada, semoga malam ini, malam Senin dan malam Senin seterusnya dan seterusnya, kita semua diberikan kesehatan, Amin. umur panjang, rizki Amin. yang banyak, rizki yang Amin. barokah, Amin. uang yang banyak, uang yang Amin. barokah. Semoga uang saya, uang saudara-saudaraku, teman TikTokku dimanapun kalian berada, uangnya bermanfaat, bisa buat pergi haji Amin. umroh satu keluarga. Amin. Insya Satu Allah RT. uangnya bermanfaat, Amin. bisa buat beli mobil, Amin. buat beli tanah sawah, bisa buat Amin. ngebangun rumah yang mewah, Amin. bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, Amin. bisa membantu tetangga dan lain Amin. sebagainya. Jadi uang itu banyak berkah gitu loh, saudara-saudara. Amin. Gimana teman-temanku tadi sudah menyaksikan Nah, dah komentarin Bang. Viti ibu itu gitu ya, dia bilang jauh sebelumnya bahwa dia udah tahu gitu Pak Anies pasti akan kalah gitu. Termasuk Gitu di ya. MK. Dia bilang lelah dengan ya pemerintahan yang saat ini gitu, bla 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 omongan dia. Terus dia bilang izinkan rakyat bicara. Dari dulu juga rakyat bicara, Bu. Bicara, bahkan bicaranya tuh udah melampaui ambang batas. Notabene-nya Pak Jokowi sebagai kepala negara kurang sabar bagaimana, terbuat dari apa Pak Jokowi ini hatinya, dihina, dicemoohkan, dibilang pelangap-pelangap dan lain sebagainya oleh betul. rakyatnya gitu loh. Hanya di Indonesia rakyat bisa menghina dan lain sebagainya terhadap presidennya. Tapi Pak Jokowi, itulah Pak Jokowi, hatinya kita nggak tahu terbuat dari apa ini Pak Jokowi gitu loh. Dia bilang ya terima takdir dari Allah. Kalau kita terima takdir dari Allah ya udah cukup satu putaran bahwa memang pemilihan ini, pilpres ini dimenangkan oleh Pak Prabowo. Itu namanya terima takdir, nggak usah bilangnya lebah-lebih kayak gini kayak gitu loh. Terus dia bilangnya pemimpin, jauhkanlah negara rakyat dari pemimpin yang zalim. Ya Allah, oke lah, biarkanlah ibu itu bicara sesuka hati dia, karena dia memang mungkin gitu ya, karena dia mendukung ya
dukungannya kalah. Dia bilang mau dibawa ke MK. Nah sekarang sudah di MK, bahkan besok pengumuman final dan mengikat Ya, hari ini, siapa Bang. yang dipilih, siapa yang jadi pemimpin negara kita ini gitu. Insya Allah besok kita sama-sama bisa menerima siapapun yang jadi pemimpin negara kita, itulah presiden kita. Gitu teman-teman, kita belajar legowo, kita belajar ikhlas sabar, kita tunjukkan kepada negara-negara tetangga bahwa Indonesia itu negara yang damai, negara yang humanis, negara sejuk dan lain sebagainya gitu loh ya. Betul. Gitu. Untuk teman-temanku yang di sana, jangan kita turun ke jalan. Udah kita cukup di rumah sambil aktivitas, sambil ya kalau emang punya TV, tonton TV. Udah kita terima aja, kita belajar go lah intinya kayak gitu. Biarkan yang si ibu itu bicara. Besok dia mau ngeluarin statement apa lagi kita nggak tahu. Yang penting kita udah belajar dewasa. Kita tunjukkan kepada dunia, negara-negara di sana bahwa Indonesia itu negara dewasa. Oke gitu teman-teman ya. Ya, saya mengajak gitu loh buat teman-teman kita 02 belajar dewasa bahwa Indonesia negara yang damai, sejuk, aman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi berbahagia. wabarakatuh. Selamat malam. Ya, teman-teman ya, yang tadi Mas Tio ini mengomentari status atau video yang dibuat oleh postingan gitu ya, yang dibuat oleh anak Abah Iva Villa yang beberapa waktu lalu menunaikan umroh. Ya sebetulnya ini adalah komentar sudah cukup lama teman-teman ya. Jadi Iva Villa ini mengomentari bahwa dia sudah tahu bahwa Abah itu pasti kalah. Keputusan KPU ya, hasil rekapitulasi itu sudah tahu bahwa rekapitulasi tersebut hasilnya itu tidak akan mengenakan bagi mereka ya kan. Mereka dia mengakunya sudah tahu gitu. Sudah tahu. Tetapi kok masih melakukan saja ya kan, termasuk saat ini. Mungkin ketika ya, MK itu memutuskan bahwa permohonan 01 dan 03 itu tidak dikabulkan atau ditolak. Mungkin nanti ya anak Abah ini akan bikin video lagi ya, bikin postingan. Kami sudah tahu bahwa kami akan ditolak oleh MK. Kalau sudah tahu ya kan, yang kenapa masih saja mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu? Kalau masih mengajukan sebetulnya mereka masih belum tahu gitu loh, karena masih berikhtiar, masih coba-coba berhadiah ya kan, siapa tahu kan seperti itu. Belum tahu sebetulnya kalau menurut saya sih ya. Tapi ya terserahlah kalau mereka tetap mengklaim bahwa diri mereka sangat tahu. Ya itu tadi teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video menarik lagi dari seputaran MK, tetapi bukan dari sidangnya, melainkan dari salah satu pengacara paslon 01 yang memang sering bikin ulah gitu ya. Bikin statement-statement aneh dan terkesan terbalik logika berpikirnya. Siapa lagi kalau bukan RH, tadi sudah kita saksikan bareng-bareng. Ya, kali ini banyak sekali netizen yang mengomentari statementnya, yang lagi-lagi ya sangat aneh dan sulit dinalar, yakni tentang putusan MK jika mengabulkan permohonan 01 dan 03 sehingga terjadi pemilu ulang. Yang bertarung itu hanya 01 dan 03 karena 02 didiskualifikasi menurut ilmunya dia ya kan. Maka biarlah nanti paslon 01 dan paslon 03 ini dalam menentukan pemenangnya sweet saja. Dan video serta komentar-komentar netizen sudah kita lihat bersama bareng-bareng tadi ya. Ya oke lah ya teman-teman ya, anggap saja dia sedang bercanda, tetapi ya dia tidak seharusnya bercanda di waktu dan tempat yang tidak tepat begitu ya. Atau mungkin dugaan saya selama ini bahwa dia sebetulnya bukan seorang pakar hukum tata negara, memang betul adanya.
Oke, saya ulas sedikit tentang komentar-komentar netizen tadi. Salah satunya tadi menyebut bahwa atur saja, yang penting kalian menang, yang penting kalian senang katanya. Karena sangat lucu ya teman-teman ya, jika nanti salah satu paslon itu menang ya, dan para pendukungnya ditanya, ngomong-ngomong jagoanmu menang ya bro? Iya, jagoanku menang ya. Dari jalur apa? Jalur sweet. Sekalian saja ke depan tidak perlu lagi ada pemilihan presiden ya, cukup dengan sweet presiden saja. Ayah wae, anak-anak abah ini. Seperti ini loh teman-teman ya kualitasnya. Ya kok masih saja banyak yang tertipu ya, dan menyebut mereka adalah orang-orang yang cerdas dan pakar. Tapi ya tidak apa-apalah ya, pendapat orang itu boleh berbeda. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.